Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil Viskom dari PT Kokoland Bali. Perkenalkan, anggota kami, saya sendiri, Aprilia Bali Rakasiwi, dengan NIM B100210496. Saya Wahyu Putri Anggraini dengan NIM B100210482. Saya 0491. Saya Mahabatul Hidayah, NIM B100210486. Saya Fana NIM 504. Saya Kusuma NIM B100211055. Pertama yang akan saya sampaikan yaitu eh, sejarah singkat. Kokolan Bali dibuka pada 20 Desember 2022 di Tabanan. Di Tabanan, Bali adalah destinasi wisata edukasi yang fokus pada pengolahan coklat organik. Selain meningkatkan kesejahteraan petani kakao lokal, tempat ini menawarkan pengalaman belajar proses coklat dari kebun hingga produk jadi. Fasilitasnya mencakup kebun kakao, kelas pembuatan coklat, restoran. Yang kedua adalah visi dan misi. Yang pertama itu visi menjadi perusahaan coklat organik terbesar di Indonesia, yaitu siap untuk melakukan initial public offering atau IPO pada tahun 2026. Yang kedua, misinya mengolah biji kakao secara profesional, yaitu fokus pada pengolahan biji kakao secara profesional, baik di hulu maupun hilir, dengan mengedepankan konsep fair trade untuk para petani, perusahaan, dan pelanggan. Yang kedua, menciptakan produk olahan kakao berkualitas tinggi, yaitu produk olahan kakao yang memiliki nilai tinggi bagi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, memberikan edukasi bagi generasi muda agar mengetahui manfaat coklat serta prosesnya dari hulu sampai ke hilir. Yang terakhir, memberikan manfaat bagi stakeholders. Memberikan manfaat bagi semua stakeholders termasuk petani kakao, masyarakat luas, pemilik saham, pemerintah, dan karyawan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Produk Cocoa Land Bali adalah destinasi wisata edukasi yang fokus pada coklat organik. Produk utamanya mencakup coklat olahan bahan lokal seperti coklat batangan, pralin, bubuk kakao, dan minuman coklat. Tempat ini juga menyediakan pengalaman wisata seperti kelas pembuatan coklat, kebun kakao, dan restoran dengan menu berbasis coklat. Selanjutnya itu ada Potter's Five Force, yaitu yang pertama itu ada ancaman pesaing baru. Kokolan menghadapi ancaman dari perusahaan baru yang memasuki pasar coklat dan agrotouris di Bali. Selanjutnya itu kekuatan pemasok bergantung pada petani lokal untuk pemasokan kakao. Terus ada ancaman produk pengganti. Produk coklat dari merek lain atau alternatif makanan manis dapat menjadi ancaman. Dan buat kekuatan pembeli itu ada konsumen semakin sadar akan produk organik dan keberlanjutan. Yang itu ada persaingan di antara perusahaan, persaingan dengan produsen coklat lokal lainnya yang cukup ketat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu sumber bahan baku lokal. Cocoa Land memiliki akses langsung ke bahan baku. Yang kedua, edukasi dan pengalaman, yaitu menawarkan pengalaman edukatif tentang proses pembuatan coklat, menarik wisatawan domestik dan internasional. Yang ketiga, ada dukungan komunitas, melibatkan masyarakat lokal dalam produksi. Yang selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama ada keterbatasan pengetahuan petani. Yang kedua ada pengelolaan keuangan yang
yang sepenuhnya belum sesuai standar sehingga dapat menghambat pertumbuhan. Yang ketiga ada ketergantungan pada musim. Produksi coklat dapat terpengaruh oleh perubahan cuaca dan musim. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada pertumbuhan dan pariwisata. Meningkatnya jumlah wisatawan di Bali memberikan peluang untuk memperluas pasar. Selanjutnya ada tren produk organik. Permintaan untuk produk organik semakin meningkat. Cocoa dapat memanfaatkan ini untuk menarik lebih banyak konsumen. Selanjutnya ada inovasi produk. Peluang untuk mengembangkan varian produk coklat baru yang menarik bagi pasar. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama ada persaingan pasar, yaitu munculnya pesaing baru dalam industri coklat dapat memengaruhi pangsa pasar Cocoa. Selanjutnya ada fluktuasi ekonomi. Ketidakpastian ekonomi dapat memengaruhi daya beli konsumen dan permintaan produk. Yang terakhir yaitu perubahan iklim. Dampak perubahan iklim dapat memengaruhi hasil panen kakao dan kualitas produk. Selanjutnya strategi fungsional yang pertama produksi, fokus pada coklat organik lokal dan inovasi produk. Yang kedua pemasaran, promosi digital, pengalaman wisata unik dan kolaborasi. Yang ketiga keuangan, optimalkan biaya produksi dan diversifikasi pendapatan. Selanjutnya SDM, latih karyawan dan petani lokal untuk keberlanjutan. Yang terakhir operasional, gunakan teknologi modern dan jaga fasilitas wisata. Yaitu kesimpulan. Cocoa Bali adalah destinasi wisata edukasi coklat di Tabanan, Bali, yang diresmikan pada 20 Desember 2022 dengan visi menjadi perusahaan coklat organik terbesar di Indonesia. Cocoa menawarkan produk coklat berkualitas tinggi, pengalaman wisata edukatif, dan mendukung kesejahteraan petani lokal. Strategi pengembangan meliputi meningkatkan kualitas produk, pengembangan varian baru, promosi, dan optimasi biaya. Dengan demikian, PT Cocoa Bali tidak hanya berfokus pada probabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekonomi komunitas petani cocoa di Bali, menjadikan sebagai model bisnis yang berkelanjutan dalam industri coklat. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.